Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebrina Putra Brilianti dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan teks editorial dengan judul Pelaksanaan Persiapan PTM di Indonesia. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah sistem pendidikan di Indonesia, serta negara-negara lain di dunia perlu melakukan proses adaptasi yang cukup sulit untuk menemukan sistem pendidikan yang cocok. Mereka perlu mengasimilasi sistem pendidikan yang sedang mereka anut dengan kondisi pandemi saat ini, untuk menemukan sistem baru yang efisien dan efektif untuk diterapkan. Namun, ini sendiri masih mencari cara untuk melakukan pembelajaran secara luring, dikarenakan Indonesia masih memerlukan teknologi yang canggih dan juga sistem yang runtut dan urut untuk dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun dapat dikatakan bahwa kondisi seperti ini merupakan batu loncatan bagi Indonesia untuk mencari sistem pendidikan yang akan dijadikan acuan tolak. Akhirnya setelah 18 bulan, PTM pun mulai dapat terrealisasikan. Memang dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PTM saat ini belum sesuai atau belum dapat dikatakan sama dengan sistem pembelajaran luring yang Indonesia anut sebelumnya. Namun para siswa, guru, serta staf sekolah benar-benar menunggu PTM ini dapat terrealisasikan. Hal ini dikarenakan interaksi sosial yang mampu mereka lakukan jauh lebih interaktif dan jauh lebih berkualitas dibandingkan sistem pembelajaran secara daring. Namun memang untuk melaksanakan PTM seperti ini, peran dan juga partisipasi dari para warga sekolah dan pemerintah perlu dilakukan agar PTM ini dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Untuk mampu menjalankan program PTM terbatas, kondisi para warga sekolah yang akan terlibat haruslah sehat dan tidak berpotensi menjadi distributor virus COVID-19. Dan solusi dalam permasalahan ini adalah vaksinasi 2 tahap, di mana dengan kondisi imun yang sehat di masyarakat akan bisa menghindari diri dari terserangnya penyakit dan menjadi ciri virus tersebut. Hingga Sabtu 11 Mei 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdeteksi untuk vaksinasi dosis kedua sebanyak 41.534.340 orang telah mendapatkan dosis kedua ini, atau sekitar 19,64% dari target yang direncanakan. Dan untuk vaksinasi tahap pertama sebanyak 72.248.720 orang, atau sekitar 34,69% dari sasaran telah mendapatkan dosis pertama. Hal ini menunjukkan dengan mayoritas target sasaran vaksinasi adalah lansia serta pelajar. Vaksinasi ini telah menimbulkan potensi untuk dilaksanakannya PTM karena angka-angka yang tinggi ini sudah mampu diterapkan oleh kota-kota besar di Indonesia. Keinginan para siswa yang menuntut terjadinya proses pembelajaran secara luring juga menjadi pendorong besar bagi terlaksananya program PTM. Menurut survei, UNICEF mendapatkan lebih dari 4.000 tanggapan melalui kanal U-Report yang berupa WhatsApp, Messenger, dan juga SMS dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 66% dari siswa yang berjumlah sekitar 60 juta dari 34 provinsi Indonesia menyatakan mereka tidak nyaman belajar secara daring. Hal ini tentunya mendorong pemerintah untuk segera menemukan solusinya, yaitu pembelajaran secara tatap muka. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu tonggak utama bagi suatu negara yang makmur dan maju. Pelaksanaan program PTM ini telah sangat dinantikan oleh para siswa setelah belajar secara daring selama 18 bulan. Keinginan serta tingkat kesehatan yang bersinergi dan terbukanya akses transportasi mendorong terjadinya program PTM ini. Apabila para siswa, guru, serta pemerintah mampu menjalankan peran mereka masing-masing, maka program PTM akan mampu berjalan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Alasan saya memilih topik ini karena memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, aktual. Karena PTM ini program yang nyata dan hampir terrealisasikan di Indonesia. Yang kedua, fenomenal. Karena PTM ini termasuk program yang terjadi secara universal dan merupakan salah satu program yang mempengaruhi pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Yang ketiga, kontroversial. Hal ini dikarenakan program PTM ini memiliki pro dan kontra masing-masing yang menimbulkan persetujuan dan ketidaksetujuan dari masyarakat di Indonesia. Dan program PTM ini merupakan suatu solusi dari pendidikan Indonesia selama ini. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.